Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat jiwa tawon biru dihancurkan, segerombolan avatar tawon jahat semuanya meledak beberapa ribu kaki jauhnya. Dengan demikian, tawon biru raksasa dan elang iblis dibunuh dalam sekejap mata, dan Han Li tidak mengindahkan tubuh elang iblis yang jatuh saat dia melemparkan pandangan dingin ke arah binatang iblis tingkat tinggi terakhir. Wu Qi secara alami menyaksikan semua yang baru saja terjadi, dan dia dikejutkan oleh rasa takjub. Tawon raksasa dan elang jahat memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengannya, tetapi jelas tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, pria ini telah membunuh mereka dengan mudah dalam sekejap mata, dan bahkan jiwa mereka pun tidak berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak ketakutan di hadapan musuh yang begitu menakutkan? Memang benar bahwa dia hanya berhasil membunuh dua binatang iblis itu dengan mudah karena dia membuat mereka lengah dengan serangan diam-diam, tetapi dalam keadaan yang sama, Wu Qi tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa melakukannya, membunuh kedua temannya itu dengan mudah. Pada saat yang sama, dia merasa agak bingung. Bayangan emas apa yang memancing mereka keluar, hanya untuk dibunuh dengan satu serangan palu. Mereka dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang kuat yang berasal darinya. Kalau tidak, mereka tidak akan tertipu dengan mudah. Bagaimanapun, jika dia melibatkan pria ini dalam pertempuran, kematian kemungkinan besar akan menjadi takdir yang menunggunya, jadi ide yang jauh lebih baik adalah menunggu bala bantuan untuk sampai ke sini sebelum membunuh pria ini. Jika yang terburuk, mereka hanya perlu melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan dunia luar dan melakukan penyergapan di pintu masuk pegunungan untuk membunuh target mereka. Makhluk kelas atas dari dunia luar pasti tidak akan menjelajah ke pegunungan dan memicu pertempuran hanya untuk satu makhluk tahap tempering spasial. Jadi, setelah memproses rangkaian pemikiran ini dengan cepat, Wu Qi segera menyusun strategi. Pada saat yang sama Han Li mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, dan kedua palu perang logam itu tiba-tiba menyusut ke ukuran aslinya sebelum kembali ke genggamannya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan cermin tembaga segitiga itu sebelum dengan cepat menudingnya. Bola cahaya meletus dari permukaan cermin di tengah suara dengung rendah, dan bola cahaya itu langsung turun dari atas. Saat bola cahaya turun, sosok kekar Wu Qi tiba-tiba menghilang. Setelah itu, cermin tembaga itu bergetar sedikit, dan juga menghilang ke udara tipis. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, sepertinya terkejut dengan perkembangan ini. Namun, ekspresinya kemudian segera menjadi gelap, dan cahaya biru dengan cepat melintas di matanya. Han Li sepertinya telah melihat sesuatu, dan membuat segel tangan sebelum mengarahkan dua jari ke arah glabelanya. Bola ki hitam muncul, lalu memanifestasikan bola mata hitam pekat. Itu adalah mata penghancur hukumnya. Setelah mata iblis muncul, cahaya hitam pekat berputar di dalamnya, dan sepertinya ada rune yang melonjak tanpa henti di dalam pupil. Seberkas cahaya hitam setebal jari manusia ditembakkan dari dalam Law Destruction Eye, lalu menghilang ke udara tipis. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari lokasi tertentu yang berjarak lebih dari 1000 kaki, diikuti bola cahaya hitam muncul di tengah fluktuasi spasial. Suara gedebuk terdengar saat sosok kekar Wu Qi terhuyung-huyung keluar dari udara tipis, dan ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, petir keras terdengar di atasnya, diikuti oleh busur biru dan putih petir muncul dengan sosok humanoid terlihat di dalamnya. Wu Qi bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan kembali posisinya sebelum jantungnya tenggelam, dan dia mendongak ketika dia secara refleks mengayunkan tangannya ke atas, mengirimkan dua palu perangnya meluncur langsung ke arah sosok humanoid di atas kepala. Pada saat yang sama, cahaya spiritual memancar dari dadanya, dan bendera biru berkibar,
lalu bergoyang sebelum membentuk penghalang cahaya biru yang melindungi tubuhnya di dalam. Sementara itu, cahaya hitam berkelebat dari tubuh Wookiee saat dia melesat ke belakang seperti anak panah, mencoba membuka jarak dengan Han Li. Namun, Han Li tentu saja tidak akan membiarkannya. Petir biru dan putih meledak di udara di atas, dan kilat itu tiba-tiba berubah menjadi warna perak. Setelah itu, tubuhnya membengkak secara drastis saat ia berubah menjadi burung biru besar yang panjangnya beberapa puluh kaki. Burung besar itu membentangkan sayapnya sebelum menukik ke bawah dengan busur petir perak tebal yang melonjak di sekujur tubuhnya. Itu melaju dengan kecepatan luar biasa cepat, dan menangkap sepasang palu perang hitam yang mendekat dengan cakarnya dalam sekejap. Petir bergemuruh meletus, dan kedua palu perang itu dihancurkan di tengah ratapan kesedihan. Detik berikutnya, cakar raksasa terus maju tanpa jeda, menabrak penghalang cahaya biru di sekitar tubuh Wookiee. Cukup mengejutkan, penghalang cahaya yang tampaknya biasa tiba-tiba melintas dengan cahaya biru sebelum berubah menjadi penghalang yang tampaknya bersifat kristal. Busur petir perak dan kekuatan luar biasa dari cakar burung raksasa semuanya sepenuhnya ditiadakan tanpa dapat merusak penghalang sedikit pun. Wookiee menghela nafas lega saat melihat ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari luar penghalang cahaya, diikuti paruh burung biru itu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang jatuh dalam sekejap. 3 ledakan bergema terdengar dari tempat yang sama pada penghalang cahaya, diikuti oleh retakan yang tajam, dan penghalang cahaya kristal itu pecah menjadi bintik cahaya biru. Aduh! Wookiee tercengang melihat ini, dan dia buru-buru melambaikan kedua tangannya ke atas bersamaan. Proyeksi cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya dikirim meluncur di udara, menciptakan jaring proyeksi cakar yang melindunginya dari atas. Namun, burung biru besar itu hanya mematuk dengan paruhnya lagi, dan seberkas cahaya biru menghilang ke proyeksi cakar dalam sekejap. Tiba-tiba, pencahayaan perak meletus dalam hiruk-pikuk, dan jaring proyeksi cakar terkoyak dengan mudah, diikuti oleh seberkas cahaya biru yang tiba-tiba menghilang seperti ilusi. Wookiee bergidik saat lengannya yang mengayun-ayun berhenti, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa tangan berlubang yang menganga telah tertusuk ke dadanya, di mana cahaya perak berkedip tanpa henti. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya, namun bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berteriak, busur petir perak meletus dari luka tusukan di dadanya, benar-benar membanjiri tubuhnya dalam sekejap. Petir keras terdengar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti, dan pada titik ini, tubuh dan jiwa Wookiee telah hancur total. Satu-satunya yang tersisa adalah cermin tembaga segitiga yang aneh itu. Tubuh burung biru besar itu tiba-tiba menyusut saat kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah cermin tembaga, Han Li mengangkat tangan, dan semburan kekuatan hisap meletus saat dia menarik harta itu ke dalam genggamannya. Dia melirik harta karun itu sekilas, tetapi tidak dapat mengumpulkan banyak dari pemeriksaan yang begitu terburu-buru. Namun, dia cukup tertarik dengan cermin ini. Itu mampu menggabungkan kekuatan sihir dari banyak makhluk dan melarikan diri keluar angkasa dengan sendirinya, jadi itu jelas bukan harta biasa. Han Li melambaikan tangan di udara, dan cermin itu tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya kuning. Tampaknya layak mengeluarkan kekuatan sihir untuk membunuh binatang buas ini. Han Li tidak tinggal di sini lebih lama lagi saat terbang lebih dalam ke lautan kabut sebagai seberkas cahaya biru. Sekitar 1 jam kemudian, embusan angin jahat hitam melonjak dari jauh. Angin jahat kemudian menghilang tepat di depan lautan kabut untuk mengungkapkan sekelompok 5 binatang jahat. Binatang kecil 5 warna mengarahkan pandangannya ke lautan kabut, dan berkata, disinilah mereka bertiga menghilang. Ekspresi waspada juga melintas di mata 4 binatang lainnya setelah mendengar ini.
Bagaimana bisa mereka bertiga menghilang satu demi satu dalam rentang waktu sesingkat itu? Mungkinkah mereka menemui beberapa kesulitan lain di sepanjang jalan? Binatang serigala berkepala ular itu berspekulasi. Aku tidak terlalu yakin tentang itu, tapi bagaimanapun juga, kita harus fokus dan lebih berhati-hati mulai dari sini, jawab binatang kecil itu. Iya. 4 binatang iblis lainnya semuanya menundukkan kepala dengan hormat. Setelah itu, embusan angin jahat tersapu lagi saat kelima binatang itu melakukan perjalanan ke lautan kabut. Beberapa menit kemudian, kelima binatang iblis muncul kembali di lokasi di mana Han Li telah membunuh Wookie. Salah satu binatang iblis, yang sangat mirip dengan bebek dengan satu tanduk putih di kepalanya, tiba-tiba terbang ke bawah sebagai seberkas cahaya putih, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Ini menarik perhatian binatang iblis lainnya, dan mereka semua saling bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, Ki jahat di bawah melonjak, dan makhluk mirip bebek itu muncul kembali. Ia telah kembali dengan membawa pecahan tanduk banteng seukuran kepalan tangan di kedua kakinya yang berselaput. Ini adalah pecahan tanduk roh di kepala Master Wookie. Bagaimana bisa hancur? Mungkinkah mereka benar-benar telah musnah? Binatang iblis seperti harimau bergumam dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Sepertinya mereka bertiga benar-benar terbunuh. Apakah kita benar-benar mengejar target yang begitu kuat? Binatang kecil 5 warna merenung saat matanya menyipit. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Orang luar itu benar-benar menghilang, dan tidak mungkin kita bisa melacaknya, kata serigala berkepala ular dengan ekspresi gelap. Tidak mungkin kita melanjutkan pengejaran ini bahkan jika kita bisa melacaknya. Jika dia bisa membunuh Tuan Wookie dan yang lainnya, maka kita juga tidak akan cocok untuknya. Ayo kembali, binatang 5 warna itu segera memutuskan. Tapi itu juga tidak akan berakhir dengan baik bagi kita, Tuan pasti akan sangat tidak senang, balas binatang iblis lainnya dengan suara sedih. Jangan khawatir, ini tidak seperti kita benar-benar menyerah begitu saja. Kita akan mengumpulkan semua orang, lalu menyiapkan penyergapan di pintu keluar. Jika orang itu ingin meninggalkan pegunungan setan emas, maka kita pasti bertemu dengannya lagi cepat atau lambat, jawab binatang 5 warna itu setelah ragu sejenak. 4 binatang iblis lainnya tidak keberatan, dan semuanya tampaknya cukup patuh terhadap binatang kecil 5 warna itu. Jadi angin jahat tersapu lagi, dan 5 binatang buas kembali. Pada saat ini, Han Li sudah tak terhitung kilometer jauhnya, terbang di udara sambil menilai sekelilingnya dengan hati-hati. Meskipun dia berhasil melarikan diri dari para pengejarnya, alisnya masih sedikit berkerut karena khawatir. Setelah melarikan diri selama lebih dari setengah hari, dia benar-benar menyimpang dari rute aslinya, jadi dia harus mengambil jalan lain jika dia ingin kembali ke pintu keluar pegunungan setan emas. Namun, melakukan hal itu akan membawanya ke wilayah asing, dan itu juga menimbulkan risiko bertemu dengan binatang buas baru. Namun, dibandingkan dengan menghadapi ratusan monster iblis tingkat menengah dan tinggi sekaligus, risiko ini jauh lebih kecil. Kemungkinan binatang buas dapat memblokir pintu keluar memang terlintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat mengabaikan pemikiran itu. Selama tidak ada binatang iblis kelas suci yang muncul di jalannya, dia akan dapat melarikan diri dari mereka terlepas dari apakah dia menggunakan jimat gaib zenit tinggi atau hanya mengandalkan kecepatan superiornya. Yang paling penting sekarang adalah apakah Xian juga berhasil melepaskan diri dari para pengejarnya. Jika dia binasa di pegunungan ini, maka armor iblis surgawi pasti tetap rusak di masa mendatang. Namun, ini juga bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Selain itu, dari metode yang digunakan Xian untuk melarikan diri dari binatang buas sebelumnya, tampaknya dia masih memiliki lebih banyak kartu truf, jadi kemungkinan besar dia akan baik-baik saja. Adapun pria lapis baja perak itu,
Han Li tidak menginginkan yang lebih baik daripada dia mati di pegunungan ini. Dengan mengingat hal itu, Han Li memfokuskan kembali perhatiannya pada perjalanannya sendiri. Dengan demikian, seberkas cahaya biru meningkat kecerahannya dan juga meningkat secara signifikan, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kedipan. Han Li melanjutkan sendirian dalam perjalanannya selama 1 hari 1 malam, bertemu dengan beberapa binatang iblis tingkat rendah, yang semuanya dibunuh olehnya dengan mudah. Saat ini, Han Li sedang terbang di atas hamparan bukit kecil, dan sebagian besar bukit di bawahnya telah dikaburkan oleh ki iblis hitam. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di kejauhan, menyebabkan seluruh area di dekatnya bergetar dengan keras. Han Li cukup terkejut oleh keributan besar ini, dan dia tiba-tiba berhenti sebelum berbalik ke arah dari mana suara itu berasal. Di sana, dia menemukan hamparan luas awan merah menyala. Di dalam awan yang berapi-api itu, bola api putih yang menghanguskan muncul sebelum meledak membentuk gelombang api merah. Ledakan tumpul terdengar satu demi satu, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi cukup jelas bahwa tidak ada makhluk panggung tempering spasial biasa yang mampu menciptakan seperti itu. Cahaya biru melintas di mata Han Li beberapa kali, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia terus terbang ke arah yang sama, bahkan sedikit lebih cepat. Dia telah menuai banyak hasil dari perjalanan ke pegunungan setan emas ini, dan yang ingin dia lakukan sekarang adalah keluar dari tempat ini secepat mungkin. Karena itu, dia tidak tertarik untuk terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat menimbulkan risiko yang tidak perlu. Namun, yang sangat mengejutkan Han Li, terlepas dari usahanya untuk menghindari masalah terus-menerus mengetuk pintunya. Setelah terbang di udara selama beberapa ribu kaki, cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari dalam awan yang berapi-api, diikuti oleh 4 garis cahaya yang tiba-tiba melesat. 4 garis cahaya dipimpin oleh bola cahaya ungu menyilaukan yang terbang langsung ke arah Han Li dengan cepat, dan 3 garis cahaya di belakangnya masing-masing berwarna hijau, perak, dan merah tua. Meskipun mereka sedikit lebih lambat dari seberkas cahaya ungu, masih bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka hanya berjarak lebih dari 1000 kaki dari Han Li. Ekspresi Han Li goyah saat melihat ini, dan dia tidak yakin apakah dia harus menghindari atau melakukan perjalanan menuju seberkas cahaya ini. Namun, dia hanya ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum mengacak-acak lengan bajunya, dan lapisan cahaya abu-abu segera muncul di hadapannya. Setelah itu, suara dering yang jelas terdengar saat pedang biru kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di sekitarnya, yang semuanya kemudian langsung berubah menjadi bunga teratai biru. Pada saat yang sama, cahaya biru melintas di mata Han Li, sehingga memungkinkan dia untuk mengidentifikasi apa yang terbang di dalam cahaya ungu, dan pemandangan yang dia sapa segera membawa ekspresi aneh ke wajahnya. Di dalam cahaya ungu itu ada makhluk aneh dengan wajah hijau, dan 4 anggota badan yang terdiri dari akar ungu. Makhluk itu tingginya lebih dari 20 kaki dengan fitur wajah biasa dan tanpa ekspresi sama sekali. Selain itu, dia mengenakan baju zirah kuning yang terbuat dari kayu mati. Ada rune ungu yang berkedip di seluruh baju zirah, dan aroma obat yang samar keluar dari tubuhnya. Itu adalah Zoysia abadi. Han Li telah melihat gambar Zoysia di batu giok, dan dia hampir langsung mengidentifikasi makhluk itu dengan rasa gembira yang meluap di hatinya. Dia awalnya tidak berniat untuk menangkap makhluk ini, tetapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda jika Zoysia abadi muncul tepat di depannya. Selain itu, tampaknya Zoysia yang abadi belum berhasil mewujudkan keempat anggota tubuhnya, yang menunjukkan bahwa ia belum pulih dari luka-lukanya. Itu harus ditemukan ketika sedang mencoba untuk beristirahat dan memulihkan diri, sehingga memaksanya untuk melarikan diri.
Pikiran-pikiran ini berpacu dengan cepat di benak Han Li, dan dia langsung memahami situasinya. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa 3 garis cahaya yang berada lebih jauh di kejauhan sebelum membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Tangan cahaya abu-abu besar segera muncul tepat di depan seberkas cahaya ungu, dan Zoysia yang abadi tetap tanpa ekspresi sama sekali, tetapi ekspresi putus asa muncul di matanya. Itu jelas melihat tangan abu-abu besar di depan, tetapi tampaknya tidak dapat mengubah arah karena terus terbang langsung ke arah Han Li. Pada akhirnya, Zoysia abadi menabrak tangan abu-abu dengan bunyi gedebuk, dan cahaya ungu di sekitar tubuhnya langsung memudar saat ditangkap sebelum disapu kembali ke arah Han Li oleh semburan cahaya abu-abu. Dengan demikian, Han Li berhasil menangkap Zoysia abadi dengan mudah. Zoysia abadi dibawa ke Han Li oleh semburan cahaya abu-abu, dan bahkan Han Li sendiri dikejutkan oleh betapa mudahnya proses itu. Ekspresi gembira kemudian segera muncul di wajahnya saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara. Selusin lebih jimat dengan warna berbeda segera ditembakkan dari dalam sebelum menghilang ke dalam tubuh Zoysia yang abadi. Setelah itu, rune dengan warna berbeda muncul, benar-benar meliputi obat roh di dalamnya. Berhenti. 3 teriakan marah meletus dari dalam 3 garis cahaya, dan cukup jelas bahwa mereka semua sangat marah karena mangsanya jatuh ke tangan Han Li. Namun, Han Li benar-benar mengabaikan saat membalik tangannya untuk menghasilkan botol giok biru, dan botol itu bergetar sebelum meledakkan semburan cahaya biru, yang segera menyapu Zoysia abadi ke dalam botol. Han Li kemudian membalik tangan, dan botol itu menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Pada saat ini, ketiga cahaya tiba di hadapannya hampir bersamaan, dan seberkas cahaya memudar untuk mengungkapkan 3 makhluk yang mengelilinginya dari jarak sekitar 300 kaki. Baru saat itulah Han Li mengangkat kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya, dan wajahnya tetap tenang dan tanpa ekspresi. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengidentifikasi siapa orang-orang ini sebelumnya, tetapi telah memastikan dari tekanan spiritual yang berasal dari tubuh mereka bahwa tidak satu pun makhluk tahap integrasi tubuh, itulah sebabnya dia tetap begitu tenang. Oh, itu rekan Taois Han, itu kamu. Semuanya telah terjadi terlalu cepat saat itu, dan cahaya ilahi esens Fus Han Li telah mengaburkan tubuhnya, jadi baru pada saat itulah ketiga makhluk ini melihat sekilas penampilan aslinya, di mana 2 teriakan terkejut langsung terdengar. Salah satu suara cukup terkejut, sementara yang lain penuh dengan waspada. Adapun makhluk terakhir yang memiliki cahaya merah menyala di sekitar tubuhnya, ia mengangkat tangannya ke arah Han Li tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengirimkan 2 garis cahaya merah meluncur ke arahnya. Garis-garis cahaya merah berubah menjadi sepasang pedang terbang dalam sekejap, dan ekspresi Han Li menjadi gelap saat cahaya abu-abu di depannya membengkak setinggi beberapa puluh kaki, lalu menyapu langsung ke depan. 2 garis cahaya merah mengiris sebagian besar cahaya abu-abu dan hendak menembus ke sisi lain. Namun, di saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba melintas di dalam cahaya abu-abu, dan proyeksi gunung hitam kecil muncul. Kedua pedang terbang berwarna merah itu menghantam proyeksi, hanya untuk dipukul mundur seolah-olah mereka menabrak benteng yang tidak bisa ditembus. Awalnya, sepasang pedang terbang itu masih terbang melalui cahaya abu-abu dengan ganas, mencoba mengitari proyeksi gunung, tetapi karena semakin banyak cahaya abu-abu berkumpul di sekitar mereka, mereka mulai melambat secara signifikan. Pada saat yang sama, cahaya merah di sekitar mereka meredup, memperlihatkan sepasang pedang panjang yang masing-masing panjangnya beberapa inci, dan tampaknya memiliki sifat spiritual tingkat tinggi. Setelah beberapa saat lagi, kedua pedang itu benar-benar dilumpuhkan oleh cahaya abu-abu, dan baru kemudian makhluk yang diselimuti cahaya merah itu goyah dengan sedikit terkejut. Namun, makhluk itu tetap benar-benar tidak bingung saat mengeluarkan teriakan keras,
diikuti oleh dua dentuman keras yang terdengar dari dalam cahaya abu-abu. Kedua pedang Crimson yang dibatasi telah meledak sendiri sebelum menghilang sebagai bintik cahaya Crimson. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus sebelum diselimuti cahaya merah, dan dua pedang panjang kecil muncul kembali dari udara tipis. Bentuk kosong, mata Hanli tiba-tiba menyipit, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia menatap sosok humanoid dalam cahaya merah. Pada saat ini, dia juga melihat penampilan dari dua makhluk lainnya, dan dia menemukan bahwa salah satu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, sementara yang lain adalah makhluk asing yang ganas dengan kepala berambut hijau. Ini adalah pria tua dengan nama belakang Yan dan makhluk berambut hijau.